Alhamdulillah paketannya datang. Bapak langsung unboxing biar bukan gerem. Selamat menonton. Bongkar setobok Tanaka Sniper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini saya kedatangan beberapa setobok yang saya pesan melalui online shop atau toko oren ya. Saya pesan ada 3 buah. Ini tipe-tipe yang baru, Advance STPA 01. Ini tipe yang baru daripada yang lama yang sudah saya review ya. Kemudian ada merek Welhome, tipenya tipe 03 ya. Ini juga yang baru. Dan kemudian ada Tanaka T2 Sniper yang akan kita bahas kali ini. Saya bahas setobok ini yang tipe-tipenya banyak atau laris di pasaran ya. Untuk Tanaka T2 Sniper ini ada beberapa keunggulan ya dibanding dengan Tanaka yang lama. Dan dusnya ini ada yang berbeda. Kalau yang dulu kayaknya dusnya tidak seperti ini, agak kecil lagi. Seperti biasa, untuk dusnya menampilkan beberapa informasi, dan ini ada barang-barang yang dijual di Tanaka online shopnya ya. Ini seperti ini, dan ini ada barcode untuk mengunduh buku manual dan pembaruan dari situs webnya Tanaka. Dalam paket pembelian seperti biasa ada 1 buah set-top box, 1 buah kabel RCA, 1 buah kabel HDMI, 2 buah baterai, dan 1 buah remote, serta 1 buah adaptor 12 volt. Tanaka T2 Sniper ini casingnya bahannya bahan plastik tapi tidak licin. Di depan ada beberapa tombol manual. Paling kiri tombol power, kemudian menu, tombol OK, channel min, channel plus, kemudian ada volume min dan volume plus. Dan untuk bagian belakangnya seperti biasa umumnya, paling kiri ada untuk jack antena, kemudian ada RF out, ada 2 buah slot USB, kemudian ada slot HDMI, video RCA, L dan R audio, serta soket DC 12 volt adaptor. Jika untuk set-top box yang lain menggunakan adaptor 5 volt, ini menggunakan adaptor 12 volt. Ya lumayan mudah untuk mencari gantinya jika rusak ya. Ini tertera DVB Type 2 milik Tanaka Sniper. Dan tidak khawatir karena di toko-toko banyak dijual. Kemudian dibawakan pula untuk kabel HDMI-nya seperti ini ya. Jadi dalam satu paket sudah terdapat kabel HDMI. Kita colokkan di sebelah sini seperti ini. Nah, jadi nanti bisa disambungkan ke TV LED atau proyektor. Kemudian ada kabel RCA. Ini untuk TV tabung. Seperti biasa, posisikan warna yang sesuai ya, kuning dengan kuning, putih dengan putih, dan merah dengan merah. Untuk adaptornya colokan di sebelah sini. Saya pernah lupa untuk set-top box yang lain yang 5 volt saya masukin adaptor yang 9 volt atau 12 volt ya. Kalau yang ini kan aman 12 volt. Bentuk remote-nya seperti ini, ramping. Sayangnya untuk tombol remote-nya tidak ada pintasan format resolusi ya. Jadi saat disambungkan ke monitor komputer harus disetting dulu di TV kita. Itu aja kelemahannya. Dan remote ini bisa digunakan di Tanaka plastik yang versi pertama atau versi 1. Oke, kita lanjut untuk membongkar casing dari Tanaka T2 Sniper ini ya. Seperti biasa kita persiapkan alat-alatnya. Karena ini tidak menggunakan skrup, jadi ini hanya menggunakan kuncian-kuncian saja. Seperti ini kita gunakan cutter dan obeng gepeng agar label dan kertas-kertasnya tidak
rusak, kita pakai cutter seperti ini. Kuncinya di sebelah sini ada 3 kalau nggak salah. Nah, sebelah sini juga ada tengahnya dan sampingnya seperti ini. Jadi tinggal congkel-congkel seperti ini saja ya, menggunakan cutter perlahan saja karena ini bahannya bahan plastik agar tidak patah kunciannya. Bagian belakangnya juga sama, posisinya ada 3, 1, 2, dan 3. Dan untuk samping kanan kirinya kita menggunakan obeng. Ada 4 kuncian. Nah, ini 1, 2, dan bagian sebelah sini juga sama. Ini sebelah sini 1, dan sebelah sini juga sama 1. Kita tidak perlu terlalu memaksa saat mencongkel-congkel, kita perlahan saja ya, karena ini kan banyak bahan plastik dan sebetulnya tidak terlalu kencang. Terus kita buka skrupnya. Nah, ini sudah terlihat bagian dari PCB-nya ya, warnanya hijau. Selanjutnya kita persiapkan obeng gepeng dan kita putar seperti ini heatsinknya. Nah, ini sudah kena. Kita lihat IC-nya menggunakan IC National Chip GX6701. Ternyata Tanaka berubah haluan ya, yang biasanya menggunakan chipset mounted sekarang mengikuti tren set-top box yang lain menggunakan chipset Guoxin. Dan untuk IC memorinya ini sama 4 megabit. Nah, ini saya juga punya IC untuk mengganti jika IC memorinya itu rusak, tidak bisa dipakai, saya ganti dengan seri yang sama 2532 seperti ini. Bentuknya juga sama besar ternyata. Berbeda dengan set-top box yang kemarin saya review ya, punya Mixio. Memorinya dimensinya lebih kecil, kalau yang ini lebih besar. Dengan chipset Guoxin memori 4 megabit yang umum di pasaran, mungkin kita bisa coba ya menggunakan software-software yang lain. Oke, demikianlah pembahasan kali ini mengenai set-top box mereknya merek Tanaka tipe T2 Sniper. Kita lanjut pembahasan di part 2 ya, mengenai isi sistem menu dan lain sebagainya pada video selanjutnya atau bagian yang kedua. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.